Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Marif dari Teknologi Informasi dengan NPM 2431337. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan atau menguraikan mengenai materi tentang keamanan infrastruktur TI, yaitu di daerah pengetahuan. Jadi materi ini mencakup untuk menguraikan suatu ancaman, kemudian tantangan, dan teknologi studi kasus atau langkah untuk membangun infra, inf- infrastruktur yang aman di cloud untuk organisasi di Indonesia. Kemudian, kenapa keamanan infrastruktur T ini atau di cloud ini sangat penting? Karena perpindahan besar-besaran dari cloud ini menghadirkan fleksibilitas juga efisien juga itu memindahkan permukaan serangan ke lingkungan yang uh, terdistribusi. Ancaman cyber ini menjadi sangat kompleks yang menjangkau data, aplikasi, dan juga layanan lainnya. Di Indonesia sendiri, estimasi kerugian akibat serangan cyber ini mencapai 29 triliun, Rp29 triliun dalam 5 tahun yang mendorong organisasi ini untuk memprioritaskan pertahanan cloud. Jadi di sini ada dua, yaitu alasan utamanya dan konsekuensinya itu sendiri. Ada dari alasan utama ini karena ada aset yang berpindah ke cloud dan juga skalabilitas dan akses global itu meningkatkan ekspor. Yang kedua ada konsekuensinya yaitu dari kebocoran data itu sensitif, gangguan layanan, terus kerugian finansial dan risiko kepatuhan. Lalu eh, tantangan dari utama keamanan infrastruktur cloud ini yang pertama ada overload ancaman, kesenjangan talenta, proses manual, kemudian ada patuhan dan resiliensi data. Keamanan cloud ini menghadapi beberapa tantangan kritis atau lanjutan volume serangan, komplikasi teknik, keterbatasan keamanan, alur deteksi, dan responin yang masih manual. Terus juga tekanan kepatuhan lokal seperti aturan dan residensi. Kombinasi ini memperbesar risiko operasi dan juga mempersulit mitigasi yang cepat dan juga akurat. Untuk overload ancaman ini, misalnya itu serangan otomatis, ransomware, supply chain attack, tingkat dan variasinya meningkat. Yang kedua ini, kurangnya ahli SOC, Cloud Security Engineers, dan analisis forensik mempengaruhi kesiapsiagaan. Yang ketiga itu proses manual ini seperti investigasinya lambat, terus juga fase positifnya itu menghabiskan waktu ke tim keamanan. Yang keempat ada kepatuhan dan residensi data. Peraturan lokal ini mengharuskan menyimpan data juga pemrosesan di wilayah yang ada di Indonesia. Untuk studi kasusnya ini, program Indonesia ini eh, beradalah for Security atau Google Cloud. Inisiatif ini menunjukkan peningkatan koordinasi teknologi, kepatuhan lokal, dan kemitraan. Fokusnya ini untuk pusat data keamanan yang ada di Jakarta untuk memenuhi data residensi, eh, platform operasi keamanan berbasis AI yang menggabungkan CEM dan COR untuk deteksi dan respon otomatis, serta kemitraan dengan MSSP lokal untuk memperkuat operasi. Untuk tujuan utamanya itu untuk beralih dari reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi suatu ancaman. Di sini ada pusat data lokal yang menjamin kepatuhan dan latensi mudah untuk layanan kritikal. Terus ada operasi keamanan AI, yaitu gabungan dari SLM plus SDR, SQR mempercepat deteksi, prioritas dan juga respon yang
insiden itu sendiri. Ada kolaborasi MSSP, yaitu mitigasi keterbatasan talenta melalui layanan terkelola dan juga keahlian dari lokal. Hasil yang diharapkan ini pengurangan ini dampak ekonomi akibat insiden cyber dan peningkatan readiness nasional. Kemudian ini ada teknologi kunci dalam keamanan infrastruktur cloud ini. Penerapan teknologi yang tepat memungkinkan pertahanan berlapis. Komunikasi itu meliputi AI atau ML untuk mendeteksi anomali, terus juga investigasi otomatis, SOC, modern dengan agent AI, layanan MSSP untuk operasi tersentralisasi, serta kontrol dasar yang boleh diabaikan. Enkripsi end-to-end, segmentasi jaringan atau VPC, subnets, manajemen identitas dan akses IAM, dan pemantauan konfigurasi cloud. Di sini ada empat kuncinya yaitu AI dan ML, eh, yaitu otomatis terdeteksi suatu ancaman dan korelasi data untuk mengurangi false positif. Ada SOC modern yaitu respon 24/7, yaitu orkestrasi insiden dan kemampuannya itu proaktif. Ada enkripsi dan AI, NIM, proteksi data at rest dan in transit, kayak prinsip let's privilege untuk akses. Ada segmentasi dan zero trust, membatasi lateral movement dan menerapkan verifikasi berkelanjutan. Kemudian dampak dan manfaat keamanan infrastruktur cloud ini yang kuat. Keamanan yang matang ini memberikan perlindungan aset digital, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengurangi beban operasional melalui otomasi. Dampaknya ini mencakup pengurangan insiden atau juga penghematan biaya untuk jangka yang panjang, perlindungan reputasi, terus juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra. Organisasi ini secara keamanan juga lebih cepat, terus berinovasi, kita tanpa khawatir terdapat resiko yang tidak terkendali. Di sini ada perlindungan aset, yaitu mengamankan data yang sensitif dan juga melayani kritikal. Ada kepatuhan, memenuhi aturan lokal dan internasional, menghindari sanksi yang tidak diinginkan. Ada efisiensi operasional, yaitu otomatis menurunkan pekerjaan manual dan waktu respon. Ada kepercayaan dan reputasi, keamanan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya asing. Maaf, daya saing. Saya koreksi. Kemudian kesimpulannya, untuk membangun infrastruktur cloud yang aman dan tangguh, keamanan infrastruktur cloud ini adalah fondasi transformasi suatu digital yang menggabungkan teknologi AI, desain arsitektur berbasis Zero Trust, enkripsi, dan kolaborasi dengan MSSP. Juga investasi pelatihan tim membuat organisasi ini lebih tahan terhadap ancaman. Langkahnya juga konkret, inventaris aset cloud, terapkan IAM ketat, juga aktifkan logging dan monitoring, gunakan CIM atau SOAR berbasis AI dan perencanaan jadi uji respon insiden sangat berkala. Langkah aksi prioritasnya ini, yang pertama audit ini aset cloud dan klasifikasi data, kedua terapkan less privilege dan MFA, otomatis deteksi dan respon dengan AI, kemudian bangun kemitraan SSP dan tingkat kapasitas SDM. Eh, Baik, saya segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.